Hey guys, ada kabar baik buat kalian yang suka banget dengan dunia anime. Di dalam event yang bertajuk Klik Film Anime Fest, sekarang kita sudah bisa menikmati puluhan film-film anime terpopuler di aplikasi ini. Sekarang, Daliskin akan review beberapa film dan merekomendasikannya kepada kalian semua. Hari ini, Daliskin baru saja selesai menonton film Lupin III: The Force. Film ini dirilis di tahun 2019 dan merupakan film terbaru dari karakter yang cukup lama, tentu saja Lupin III. Lupin sendiri merupakan karakter manga series yang berprofesi sebagai pencuri handal. Karakter satu ini ditulis dan diilustrasikan pertama kali oleh Monkey Punch. Series manga Lupin III pun sudah beberapa kali diadaptasi ke dalam versi anime. Nah, kali ini Daliskin akan membahas film terbaru dari Lupin yang berjudul The Force yang disutradarai oleh Takashi Yamakazi. Lupin III: The Force ini sendiri masih bercerita tentang petualangan Lupin dalam mencuri barang-barang berharga. Di awal film, kita diperlihatkan seorang arkeolog bernama Profesor Bresson. Profesor ini terlihat sedang menyerahkan buku harian kepada anaknya dan menyerahkan sebuah benda berbentuk lingkaran kepada cucunya. Ternyata buku harian itu berisi tentang informasi mengenai Eclipse. Jadi Eclipse ini merupakan sebuah senjata dengan kekuatan dahsyat yang menjadi incaran Nazi. Anak dan cucunya itu pun pergi meninggalkan Profesor Bresson yang rumahnya didatangi oleh pasukan Nazi. Namun sayangnya, karena tidak menemukan buku harian tersebut, Profesor Lambert bersama anggota Nazi lainnya mengejar anak Profesor Bresson. Singkat cerita, benda yang diberikan kepada cucu Profesor Bresson tersebut berhasil direbut dan jatuh ke tangan Profesor Lambert. Belakangan diketahui, ternyata benda tersebut adalah kunci untuk membuka buku harian Profesor Bresson yang telah hilang. Nah, beberapa tahun kemudian, tanpa diketahui bagaimana kejadiannya, buku harian tersebut ternyata ada di sebuah acara pelelangan barang berharga. Nah, di momen inilah sosok Lupin ini mulai muncul. Lupin adalah seorang pencuri yang sangat terkenal dan sulit sekali untuk ditangkap. Nah, di momen ini, ia berencana mencuri buku harian tersebut dengan menyamar sebagai polisi. Tapi, aksinya berhasil digagalkan oleh seorang polisi wanita yang entah kenapa mengetahui identitas dari Lupin. Ternyata, polisi wanita ini bukanlah polisi asli, melainkan juga seorang pencuri yang menyamar. Polisi itu bernama Laetitia, cucu dari Profesor Lambert. Nah, mulai dari momen inilah, aksi rebut-rebutan pun terjadi antara Lupin dan juga Laetitia. Sibuk mencari cara untuk memperebutkan buku itu, kedua orang ini tanpa menyadari, ternyata buku harian tersebut berhasil diambil oleh Fujiko. Buku tersebut kemudian dijual oleh Fujiko kepada Profesor Lambert yang berada di bawah komando Geralt, seorang intelijen Nazi. Geralt ini ternyata berencana untuk mengembalikan kejayaan Nazi dengan cara mencari keberadaan Eclipse yang tersimpan di buku harian tersebut. Mulai dari pertengahan film inilah petualangan Lupin dimulai. Lupin mulai berusaha mengambil buku harian tersebut, sekaligus mencegah Geralt dan pasukan Nazinya yang ingin memanfaatkan Eclipse untuk menguasai dunia. Selain menampilkan Fujiko, petualangan Lupin kali ini juga ditemani oleh Jigen dan juga Gemon. Tidak ketinggalan, ada juga sosok Inspektur Zenigata, seorang polisi internasional yang sangat terobsesi untuk menangkap Lupin. Jadi, selain kita melihat petualangan Lupin dalam membuka buku harian tersebut, film ini juga menyuguhkan ciri khas dari cerita Lupin. Aksi kejar-kejaran seru dan kocak antara Inspektur Zenigata dan juga Lupin tentu masih ditampilkan dalam film ini. Meskipun begitu, di dalam film ini, justru Inspektur Zenigata ini juga secara tidak langsung membantu Lupin dalam menggagalkan rencana Geralt dan juga Profesor Lambert. Dari segi penceritaan, film ini menyuguhkan plot yang cukup baik. Setting yang digunakan pun banyak terjadi di Eropa dan Amerika, meskipun dubbing aslinya masih menggunakan bahasa Jepang. Menonton film ini membuat kita merasakan percampuran dua kultur yang berbeda. Bisa dibilang ini anime rasa western. Seperti kebanyakan film-film action atau superhero, film Lupin satu ini juga mengekspos organisasi Nazi sebagai tokoh antagonis atau dalang di balik semua masalah. Dari segi premis, film Lupin: The Force ini memang masih menampilkan permasalahan yang umum dan cenderung klise. Tapi untuk kisah petualangan, teka-teki, dan juga aksi Inspektur Zenigata yang seolah tidak kenal lelah mengejar Lupin, cukup memberikan kita keseruan tersendiri. Kemudian kita beralih lagi ke segi visual. Untuk segi visual, film ini menampilkan animasi 3 dimensi yang cukup baik. Mirip-mirip seperti film Tintin. Ekspresi karakter di film ini digambarkan dengan cara yang tidak berlebihan. Kemudian untuk scoring pun cukup memberikan dukungan di setiap adegan. Meskipun tidak terlalu menyegarkan, setidaknya pemilihan musiknya tidak terlalu mengganggu juga. Secara keseluruhan, film ini layak banget buat kalian tonton. Apalagi film ini juga tergolong film yang masih baru guys. Tentu saja, cocok sekali buat kalian yang suka banget dengan cerita bergenre petualangan dan juga misteri. Ceritanya juga masih tergolong ringan dan sangat mudah dipahami. Sudah tentu, ada banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita petik setelah menonton film ini. Di akhir review, Daliskin memberikan skor 7 dari 10 untuk Lupin: The Force ini. Nah, buat kalian yang sudah nonton film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan?
Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang penasaran dengan film Lupin the First ini, silakan download dan buka aplikasi Klik Film. Selain banyak film-film animasi populer, kalian juga bisa menikmati ratusan film-film box office di sini. Semua film-film itu bisa kalian nikmati hanya dengan 20.000 saja per bulannya. So, tunggu apa lagi? Silakan buka aplikasinya dan buktikan sendiri. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video review kita kali ini. Nantikan terus rekomendasi film-film populer lainnya hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila ada live screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.